Manusia seringkali salah tafsir terhadap kebaikan Tuhan. Dikiranya kebaikan itu sesuai dengan maunya manusia. Bila itu dipandang baik oleh manusia, maka itu adalah sebuah kebaikan Tuhan juga. Padahal belum tentu apa yang dipandang baik oleh manusia itu sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Karena itu ketika menyelami dan memahami akan kebaikan Tuhan, kita tidak pernah bisa lepas dari sifat Tuhan yang kekal itu, yang tak terbatas, bahkan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Sehingga kebaikan Tuhan pun adalah sesuatu yang tidak terhitung, melampaui apa yang kita dapat hitung, atau yang dapat kita perhitungkan sebagai sebuah kebaikan. Karena itu, kita sering jumpai ada kebaikan-kebaikan yang tersamar, yang tampak luarnya seperti tidak baik, tetapi justru dari dalam yang tidak baik itu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik, yang tidak kita duga-duga. Seperti harta karun di padang gurun, yang tersembunyi, tapi baru bisa ditemukan bila ada seseorang yang berani menelusuri gurun itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 31 kembali lanjutan ayatnya 20 sampai 23. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Mazmur pengharapan di dalam Mazmur 31 ini yang di dalamnya mengandung sebuah penyerahan yang total dan penuh kepada Tuhan. Sebagai bukti, orang itu atau pemazmur berharap penuh hanya kepada Tuhan. Dan di dalam bagian sisi penyerahannya, tampak sekali bahwa pemazmur di dalam Mazmur 31 ini bukan saja berserah, pasrah, dan diam saja, tetapi juga menemukan dan menelusuri akan kebaikan-kebaikan Tuhan, yang bentuknya tidak sama atau belum tentu sama dengan pertimbangan manusia tentang sebuah kebaikan. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Kata kau simpan ini berbicara tentang engkau taruh seperti harta karun. Engkau simpan di sebuah tempat penyimpanan yang satu saat itu akan ditemukan orang atau dibukakan bagi orang-orang yang khusus. Dan dikatakan kebaikan yang limpah ini menunjukkan sebuah kebaikan yang tidak terhitung. Kita seringkali mengukur kebaikan itu dengan hitung-hitungan dan juga dengan perhitungan kita. Menganggap kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa kita hitung menurut maunya kita. Tapi bukankah sesuatu yang dapat terhitung itu bisa habis? Sedangkan sesuatu yang tidak terhitung itu berarti limpah, bahkan tidak pernah bisa kita pegang. Itu sesuatu yang tak pernah henti mengalir. Itu sesuatu yang kekal, yang abadi. Sesuatu yang tak terhitung adalah sesuatu yang sifatnya permanen. Dan inilah sesungguhnya kebaikan Tuhan. Ketika dikatakan alangkah limpahnya,
itu berarti kebaikan Tuhan tidak terhitung. Dan itu tersimpan seperti harta karun di padang gurun. Sebagaimana Daud pemazmur yang menulis mazmur ini justru pernah mengalami masa-masa padang gurun. Tapi di situ dia menemukan bagaimana kebaikan Tuhan menopangnya. Dia menemukannya bukan secara otomatis, tapi dia menemukan lewat jalan di mana hatinya takut akan Tuhan. Sebuah keberanian untuk menelusuri padang gurun yang gersang itu sambil hatinya takut akan Tuhan. Dan inilah yang dimiliki oleh pemazmur, sehingga dia menemukan harta karun di gurun itu. Karena dia berani maju bersama dengan hati yang takut akan Tuhan. Pemberani adalah justru orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak takut pada apapun juga kecuali kepada Tuhan. Dan inilah bicara keberanian iman. Sama seperti Daud yang berani melawan Goliat, juga melawan musuh-musuhnya, bahkan anaknya sendiri yang memberontak kepadanya. Atau Saul yang menjadi saingannya raja sebelum ia memerintah. Ini semua menunjukkan betapa Daud adalah orang yang berani tetapi hatinya takut akan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, dia berani menghadapi apapun juga. Selain itu, dalam ayat-ayat selanjutnya ditegaskan tentang ciri orang yang hatinya takut akan Tuhan, yaitu berlindung kepada Tuhan, lalu kemudian berada di bawah naungan wajah Tuhan, lalu kemudian juga terlindungi di dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Bahkan mengalami bagaimana kasih setia Tuhan ditunjukkan kepadanya. Ini yang justru menunjukkan betapa pemazmur ini hidupnya selalu ikuti maunya Tuhan, bukan maunya diri sendiri. Dan disitulah dia mendapatkan harta karun di gurun itu, kebaikan tak terhitung dari Tuhan yang tersimpan baginya. Hidupnya ikuti maunya Tuhan. Dan bukan itu saja, keunggulan pemazmur adalah jiwanya tidak henti berpaut kepada Tuhan. Ini yang menjadi kekuatannya sepanjang hidup. Dia menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhan. Bukankah tercatat dalam ayat 23, Tuhan mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ini menggunakan sebuah kata mendengarkan terus-menerus. Tuhan terus mendengarkan suara si pemazmur itu, dan Tuhan juga selalu menunjukkan naungannya, perlindungannya, dan bahkan menyatakan kasihnya dan setianya kepada orang itu. Hari-hari ini mungkin kita sedang merasa ada di sebuah zaman atau kondisi yang sedang tidak baik. Dan mungkin ini tampak seperti padang gurun bagi kita. Tapi temukanlah kebaikan Tuhan yang tak terhitung itu. Karena itu adalah harta karun di padang gurun. Yang kita baru dapat temukan kalau kita menelusuri padang gurun hidup kita, sambil hati tetap takut akan Tuhan, hidup ikuti maunya Tuhan, dan jiwa tidak henti berpaut kepada Tuhan. Sampai Tuhan menjemput kita semua. Karena itu tetaplah hidup dekat dengannya, sehingga kelimpahan kebaikan Tuhan itu dapat kita alami, membuat kita tidak gentar menghadapi hari esok, tapi kita selalu ada di jalan benar bersama dengan Tuhan, Sang Pemegang hari esok. Amin.